Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang budiman, anak-anakku yang solih dan solihah, serta pemirsa dimanapun Anda berada, dan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada bulan ini, pada tahun ini, 2024, kita dipertemukan oleh Allah kembali kepada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Semua sudah mengetahui bahwa bulan yang paling mulia ini bulan di mana kita, doa-doa kita, apapun yang kita doakan kepada Allah, didengar oleh Allah. Tetapi apakah kita pernah melihat atau memperhatikan peristiwa apa saja, peristiwa besar apa saja yang terjadi selama bulan Ramadan yang menjadi giroh atau semangat Islam pada saat Rasulullah maupun para sahabat? Nah, berikut akan saya sampaikan sedikit dan sekelumit peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar bulan Ramadan. Yang pertama, terjadinya peristiwa yang paling besar yang menandakan adanya Rasul terakhir, yaitu pada saat wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Benar sekali. Peristiwa yang terjadi di Gua Hiro pada saat Rasulullah Muhammad sedang bertafakur, berdiam diri, memperhatikan masyarakat di sekitarnya, wahyu yang pertama dari Allah turun. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan yang kita peringati sebagai malam nuzul Quran. Yang kedua, peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang perang terbesar, yaitu perang Badar Kubro. Yang terjadi pada tanggal 2 Hijriah. Dan itu bertepatan juga pada tanggal 17 Ramadan. Perang Badar ini merupakan perang yang paling besar dan merupakan pertemuan di antara dua kubu yang benar dan yang salah menurut Allah. Kubu yang benar adalah kubu Rasulullah, yaitu kubu Islam. Berapa jumlah dari mereka? Beliau membawa 313 pasukan, sedangkan orang Quraisy membawa 1000 pasukan. Kalian bayangkan, kita bayangkan, satu orang Islam berhadapan dengan 3 orang kafir Quraisy. Dan apa yang terjadi? Di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, dengan panglima tertinggi adalah Rasulullah, Rasulullah tidak pernah terlepas dari berdoa kepada Allah, memohon perlindungan Allah, memohon pertolongan dari Allah. Sehingga pada peristiwa perang Badar ini, Islam diberikan kemenangan. Ketiga, adalah persiapan perang Khandaq atau perang Parit, atau juga dikenal dengan perang Ahzab. Ini adalah perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah dengan strategi bukan dari bangsa-bangsa Arab, tetapi strategi dari orang Persia yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Dari informasi yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah memerintahkan untuk membuat parit di sekitar Madinah. Dan di sini peristiwa yang terjadi adalah tanggal 5 Hijriah, di saat Ramadan juga. Dan di sini Allah memberikan bantuan berupa angin dan rasa kantuk kepada orang-orang kafir yang menentang Islam saat itu. Dan akhirnya dimenangkan oleh Islam kembali. Kemudian tahun 9 Hijriah, Ramadan juga, terjadi juga peristiwa yang disebut dengan Perang Tabuk. Meskipun perang Tabuk ini sudah diawali di bulan Rajab, tetapi Rasulullah dan semua pasukan Islam kembali ke Madinah dalam bentuk kemenangan di bulan Ramadan. Dan perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan peristiwa yang besar juga di sekitar bulan Ramadan adalah peristiwa yaitu pembukaan kota Mekah yang diabadikan oleh Allah di surat Al-Fat ayat 1.
pembukaan kota Mekah ini Rasulullah membawa sekian puluh ribu pasukan, 10.000 pasukan Islam yang ditempatkan Rasulullah memasuki kota Mekah dengan berbondong-bondong di setiap titik dan setiap sudutnya. Dan ini adalah perang yang terbaik, terbesar, karena tidak ada satupun korban baik dari pihak Quraisy, pihak kafir maupun pihak Islam. Dan berbondong-bondonglah orang kafir Quraisy memasuki Islam dengan cara baik dan cara yang aman. Dan pembukaan kota Mekah ini merupakan titik awal dan titik akhir dari doa-doa Rasulullah. Kembali kepada kota Mekah, kota kelahiran, dan berhala-berhala di situ dihancurkan atas perintah Rasulullah. Yang menghancurkan adalah Khalid bin Walid. Peristiwa yang terjadi yaitu tanggal 20 Ramadan. Jauh setelahnya, tahun 92 Hijriah, pada tanggal 28 Ramadan, yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, Islam menaklukkan Spanyol, Andalusia saat itu. Kemudian, jauh ratusan tahun kemudian, tahun 583 Hijriah, tentara Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan kembali, menjadi titik akhir dari perang salib kedua. Jauh 300 tahun kemudian lagi, 658 Hijriah, pada 25 Ramadan, kaum muslimin mengalahkan pasukan Mongol keturunan Genghis Khan. Dan tahun 1390 Hijriah, bertepatan pada tanggal 10 Ramadan, Israel ditawan oleh tentara Muslim. Maroko, Sinai, memenangkan garis batas Israel. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, dari beberapa hal peristiwa tersebut, kita punya satu hikmah, bahwa ternyata bulan yang mulia ini tidak hanya dihabiskan oleh kaum muslimin hanya dalam bentuk duduk, berdoa, tidak hanya sekedar itu, tetapi berjuang. Sehingga bulan mulia ini juga adalah bulan perjuangan. Berjuang untuk melawan hawa nafsu, berjuang untuk melawan kemungkaran, berjuang untuk melawan kezaliman. Semoga dari sedikit peristiwa yang saya sampaikan, kita bisa menimba ilmu, bisa menimba hikmah dari peristiwa yang terjadi bulan Ramadan. 30 hari menentukan bagaimana kita bisa memenangkan terhadap peperangan kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri maupun kita semuanya. Bertemu lagi di tahun Ramadan berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.